Bulan hadir ya semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai membiasakan akhlak terpuji. Tapi sebelum itu, Ibu mau cek dulu konsentrasi kalian. Kalian konsentrasi atau tidak? Ya. Jika Ibu bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi, dimulai. Ini maksudnya buat mengetes semangat kalian ya. Siap? Mulai. Konsentrasi. Sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. Alhamdulillah semuanya kompak. Rapi, cantik, cakep, siap untuk belajar. Tadi Ibu bilang kita akan belajar mengenai membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini ada 5. Pertama, ada ikhtiar. Yang kedua, ada tawakal. Yang ketiga, ada sabar. Syukur. Yang keempat, ada sabar. Dan yang kelima, ada qanaah. Pertama, sabar. Sabar secara bahasa berasal dari bahasa Arab, benar? Bahasa Arab yaitu al-ikhtiyar, yang artinya memilih. Yang artinya memilih. Sedangkan secara istilah ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang hamba untuk melakukan atau untuk memperoleh apa yang diinginkan atau yang dikehendaki. Orang yang berikhtiar ialah orang yang memilih pekerjaannya lalu mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Dengan kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan dengan tidak berdiam diri, berpaku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Dalil nakli mengenai ikhtiar ada pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya adalah kita harus senantiasa berikhtiar atau berusaha jika kita memiliki keinginan. Kita ingin kaya, kita ingin sukses, ya kita harus berikhtiar, berusaha. Jangan hanya berdoa saja. Berdoa tanpa berusaha itu adalah bohong. Gitu. Atau berusaha tanpa berdoa juga adalah sombong. Ya. Lalu contoh perilaku ikhtiar. Kalian sebagai pelajar
ikhtiarnya itu yaitu rajin belajar. Ada guru, tidak ada guru, ada PR, tidak ada PR, kalian harus rajin belajar supaya apa? Supaya mendapatkan nilai yang bagus, supaya lebih mengerti lagi pelajaran yang disampaikan oleh guru, lalu lulus dari sekolah membanggakan kedua orang tua. Lalu dampak positif perilaku ikhtiar. Perilaku ikhtiar ini juga berdampak positif dalam kehidupan kita. Apa saja, Bu? Pertama, menghilangkan rasa malas. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan diri. Yang ketiga, mendapat atau menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang mau berusaha. Itu adalah ikhtiar, perilaku ikhtiar. Lanjut ke perilaku tawakal. Tawakal secara bahasa berasal dari kata wakalat yang artinya mempercayakan atau menyerahkan urusannya kepada orang lain. Dalam hal ini atau dalam istilah tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu, segala urusannya kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Nah, dalil nakli mengenai tawakal ini ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 23. Kalian juga tulis ya, karena ini nanti ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim fadkhuluha 'alaihim quluban. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum khalidun. Yang artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah berikan keduanya nikmat, serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu, maka apabila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang.
dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Lalu ada contoh perilaku tawakal. Nah, bentuk perilaku tawakal dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah seorang sahabat yang meninggalkan untanya tanpa dikaitkan pada apapun, pada pohon, pada tonggak, atau pada apapun. Lalu Rasulullah pun bertanya, mengapa kau tak ikatkan untanya? Sahabat pun menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Rasulullah tidak bisa menyetujui cara berpikir sahabat tersebut. Lalu bersabdalah, ikatlah dulu, lalu bertawakal. Itu artinya kita sebagai manusia harus menyadari bahwa diri kita itu lemah. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa kita harus bertawakal setelah kita berusaha secara maksimal. Jadi berusaha dulu lalu bertawakal. Yang ketiga, perilaku terpuji atau akhlak terpuji yaitu syukur. Syukur secara bahasa memiliki arti berterima kasih. Sedangkan menurut istilah syukur itu adalah memberi pujian. Memberi pujian kepada siapa? Memberi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat, patuh, dan berserah diri serta beramal ma'ruf nahi munkar. Lalu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 152 mengenai syukur ini. Yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, maka niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu mengingkarinya. Lalu ada ciri-ciri perilaku syukur. Pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, terus selalu mengucapkan lafaz hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapat nikmat dan mau berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, cara bersyukur itu ada 3 ya anak. Cara bersyukur itu dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Dengan lisan, pertama dengan lisan itu dengan mengakui bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau lafaz hamdalah. Yang kedua, dengan perbuatan atau dengan badan, yaitu dengan cara selalu taat kepada perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga ada dengan hati, itu dengan mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga atau dengan konsisten menjaga zikir akan kebesaran dan keagungan Allah. Seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu ya. Lalu dampak positifnya apa saja? Pertama,
jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan menambah kepuasan batin ya, atau mendapatkan kepuasan batin dan terhindar dari sifat tamak ya. Itu perilaku syukur. Yang keempat, akhlak terpuji yaitu sabar. Sabar adalah, atau secara bahasa, sabar berasal dari kata sobaro, yang artinya menahan, mencegah, atau tabah. Apa sobaro? Berasal dari kata sobaro yang artinya menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan secara istilah sabar adalah menahan diri dari sikap atau sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menjaga atau menahan lisan dari keluh kesah, lalu menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar adalah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk melakukan suatu kewajiban. Di samping itu pula, bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang dari perbuatan yang kejahatan atau perbuatan kejahatan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 200 itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasrabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 200. Lalu menurut Imam Ghazali, sabar itu dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, lalu sabar dalam melawan hawa nafsu atau melawan kemaksiatan, yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian atau menghadapi musibah. Lalu ciri-ciri perilaku sabar yaitu pertama, memiliki emosi yang stabil. Jadi orang yang bersabar itu dia memiliki emosi yang stabil. Bila dizolimi, dia tidak menyerang balik ya. Yang kedua, tidak mau menyakiti orang lain. Yang ketiga,
memiliki tutur kata dan hati-hati dalam memilih pergaulan. Terus yakin bahwa orang yang sabar itu akan dekat dengan Allah. Lalu apa saja dampak positif dari perilaku sabar? Yang pertama, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka kuat ya atau memiliki kekuatan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dan dunia dan akhirat. Yang keempat, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dan yang terakhir, akan berhasil dan sukses dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, karena waktunya sudah habis dan perilaku qanaah itu tidak tersampaikan oleh Ibu, maka Ibu tugaskan pada kalian untuk mencari tahu apa itu qanaah, bagaimana ciri-cirinya, dalil naklinya seperti apa, lalu dampak positifnya itu seperti apa. Nah, bisa disimpulkan bahwa membiasakan akhlak terpuji ini adalah mempengaruhi kehidupan kita menjadi lebih positif gitu ya. Jadi membiasakan akhlak terpuji ini menumbuhkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kepuasan batin. Nah, itu dia mengenai membiasakan akhlak terpuji. Nah, qanaah itu kalian cari ya apa pengertiannya, bagaimana dalil naklinya, dan nanti isi evaluasinya halaman 200. PG-nya ada 10, esainya ada 5 ya. Nanti dikumpulin di ketua kelasnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.